Sebelum kita mulai, kita tepuk anak Indonesia hebat dulu. Masih ingat? Masih. Tepuk anak Indonesia hebat. Kecerdasan artifisial. Ya. Kalian pasti kita akan belajar ini coding dan kecerdasan. Ini adalah sebuah bulog sama seperti bahasa Sunda. Ya. Tiap minggu nanti aku akan belajar ini. Sebelum masuk sini, kalian tahu apa itu coding? Coding itu proses menulis instruksi yang dapat dipahami komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Sedangkan kecerdasan artifisial atau AI, tahu AI? Kalian pernah melihat AI di mana? Di HP ada? Terus di mana lagi? AI. Kalau AI itu singkatan dari Artificial Intelligence, sama dengan ini, kecerdasan artifisial. Di HP ada kan di WA, di Google juga ada. Biasanya AI digunakan untuk apa? Kalian membuka AI mau apa? Di HP atau di Google? Biasanya mau apa kalau membuka AI? Apa? Coba. Untuk apa? Bertanya? Mencari inspirasi. Tentang apa? Tentang? Bertanya tentang apa saja yang kita tidak tahu. Itu di AI, tentang pembelajaran atau apapun, nanti AI akan menjawabnya. Pasti ada. Nah, coding atau pemrograman. Bukan hanya membuat program, tapi dalam bidang pendidikan coding itu adalah tentang coding itu coding itu bukan hanya tentang membuat program juga ya, tapi tentang tentang melatih logika berpikir, kemampuan memecahkan masalah dan juga kreativitas. Jadi bukan hanya membuat program, ini bukan program kalau dalam pendidikan. Jadi untuk melatih kemampuan berpikir, pemecahan masalah, juga kreativitas. Nah, sedangkan kecerdasan artifisial atau AI ini adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada sistem pengembangan meniru kecerdasan kognitif manusia. Misalkan dalam pemecahan masalah atau dalam pengambilan keputusan. Seperti tadi AI kan? Memecahkan masalah. Kita tidak tahu tentang pembelajaran, tanya aja ke AI. Tentang apa? Pasti AI yang menjawab. Kita belajar ini tujuannya adalah itu, supaya kita mampu berpikir seperti komputer kognitif, ya. Berpikir kita seperti komputer, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang berpikir komputasionalnya, definisi berpikir komputasional. Tapi sebelum Ibu menjelaskan, lihat dulu video ini. Karena berpikir
Eyang, yaitu Desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya seger banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Kak Deva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rakyat. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Ah, jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Setelah menonton video tadi, itu adalah langkah-langkah tentang berpikir komputasional. Tadi yang pertama ada decomposition, ada pengenalan pola, ada abstraksi, satu lagi ada apa? Algoritma. Itu 4 tahap berpikir komputasional. Kita lihat apa itu yang keempat tadi. Apa itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional adalah cara berpikir logis. Perhatikan. Perhatikan teman. Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan teratur untuk menyelesaikan masalah. Itu pengertian berpikir komputasional. Kita bisa belajar berpikir seperti komputer, cepat, tepat, dan rapi. Itu. Jadi praktek belajar berpikir komputasional supaya bisa berpikir seperti komputer, cepat, tepat, dan rapi. Berikutnya lihat. Mengapa kita belajar ini? Unon. Kenapa kita harus belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial? Untuk supaya bisa memecahkan masalah dengan lebih mudah. Masalah dalam kehidupan sehari-hari apapun itu. Yang kedua, untuk belajar membuat program. Program nanti kalian kalau sudah kuliah atau perguruan tinggi jurusan IT akan belajar membuat program. Kemudian berikutnya untuk melatih otak agar berpikir lebih kritis dan kreatif. Berpikir kritis
dan kreatif. Itu. Kemudian, nah, 4 bagian penting dari berpikir konvensional yang tadi ditonton di video. Yang pertama ada decomposition atau pemecahan masalah. Tadi kan di video akan membersihkan sebuah rumah. Contoh lain, misalkan kita akan membersihkan sebuah kelas. Bagaimana caranya? Siapkan alat untuk kebersihan, dibagi kelompok yang membersihkan ngepel di dalam, ngepel dulu di luar, kemudian membersihkan kaca. Nah, itu di jadi mengelompokkan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Membersihkan kelas seperti itu. Yang kedua, pattern recognition atau mengenali pola. Mencari hal yang sering berulang. Misalkan tadi kan membersihkan kelas. Mengenali pola, kalau pola membersihkan itu bagaimana? Kali menyapu, kemudian mengepel, apa lagi? Membereskan, menyapu, mengepel, membereskan ruangan. Lalu juga punya, masih itu polanya. Yang kedua, yang ketiga abstraction, mencari informasi penting. Fokus pada bagian penting, uang yang tidak perlu. Maksudnya ini apa? Misalkan kalau membersihkan kelas, fokus saja di kelas. Membersihkan, mengepel, menyapu, membuang sampah, seperti itu. Ya, mengabaikan hal lain yang tidak perlu supaya dalam membersihkan kelas itu cepat selesai, seperti itu ya. Yang terakhir, algoritma atau membuat langkah-langkah, menyusun langkah-langkah penyelesaian secara berurutan. Misalkan menyusun langkah-langkah. Kalau membersihkan kelas, masalahnya membersihkan kelas, bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, menyiapkan alat kebersihan. Kedua, membagi kelompok, misalkan kelompok yang mengepel, kelompok yang membersihkan kaca, kelompok yang menyapu. Nanti setelah itu kegiatan yang mengepel dia tugasnya mengepel, kalau satu ya tugasnya menyapu. Seperti itu langkah-langkahnya sampai kemudian membereskan. Sebelumnya bukan membereskan dulu sampai selesai. Itu langkah-langkah dari awal sampai akhir bagaimana kondisi kelas kita supaya bersih. Seperti itu ya. Lanjut, perhatikan, semua perhatikan. Kalau kalian tidak memperhatikan, tidak akan bisa mengerjakan tugasnya. Kelompok. Lihat. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan membuat telur goreng. Ini langkah-langkahnya. Pecahkan telur, panaskan wajan, tuang minyak, goreng telur, sajikan. Ini adalah tadi proses yang terakhir apa? Algoritma. Menyusun langkah-langkah. Ini algoritma. Kemudian berikutnya, nah, contoh lain bermain puzzle. Nah, saat bermain puzzle, pisahkan potongan sudut, cari warna yang sama, susun perlahan sesuai gambar. Ini ada latihan decomposition dan pattern recognition atau pengenalan pola. Kalau puzzle kan ini polanya seperti apa? Disusun berdasarkan polanya. Kalau puzzle-nya berbentuk robot, nah seperti itu. Berarti kita mengerjakan sesuai pola robot yang benar. Seperti itu. Polanya kan bisa berubah saja, bukan robot saja. Ada apa ruangan kan seperti itu. Di game biasanya ada. Lanjut. Nah, apakah manfaat untuk kita? Nah, bisa lebih mudah memecahkan masalah atau soal. Belajar coding jadi lebih seru. Melatih kesabaran dan kerjasama, juga menjadi kreatif dan terorganisir. Ini yang aku sampaikan hari ini ada seperti ini. Jadi kalian akan belajar memecahkan sebuah masalah berdasarkan tadi unsur-unsur atau komponen 4 berpikir komputasional yang seperti tadinya ini. Yang terpenting ini. Jadi definisi komputasional itu memiliki komponen dekomposisi atau pemecahan masalah, mengenai
pengembangan pola akan jadi kegiatan lain yang hadir. Langkah-langkah seperti membuat pernyataan, memasak telur, membuat jus, memasak telur, membuat jus. Abstraksi dari semua langkah mana yang paling penting, mana yang paling penting, semua pertimbangkan berhasil. Apa yang paling penting dalam proses pembakaran ini?
Oh, juicy yang ayam bakar tadi siapa? Membuat ayam bakar, menyiapkan alat dan bahan, memanaskan, pemanggangan, membakar, menyajikan. Jadi ada pola kegiatan menyiapkan, kegiatan membakar, kegiatan menyajikan. Yang mirip dengan pola itu banyak. Selain membuat tadi roti bakar, ada ayam bakar.